sama. Jadi saya lulus tahun, nah ada yang tahu nggak? Siapa yang bisa nebak saya lulus tahun berapa waktu saya 1? Kira-kira. Tahun berapa coba saya lulus S1? 2007. Salah. 2014. Salah. 2020 saya lulus S3. Saya lulus S1 itu saya lulus S1 di 2006. Jadi gapnya lumayan jauh ya. Iya. Saya sempat berkarir di luar sebagai salah satu konsultan IT. Waktu itu sekitar 8 tahun sampai akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan studi dan saya berkarir sebagai dosen plus gitu ya, plus nyambi di BINUS sebagai pusat karir. Nah mungkin itu yang bisa saya ceritakan tentang saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Ratna. Oke, boleh dong tepuk tangan untuk Kak Ratna. Menjadi narasumber kita untuk talk show pada kali ini dan juga menyempatkan waktunya. Jadi hari ini kita itu akan membawakan talk show mengenai inspirasi Kartini pada masa kini dengan beberapa subtema. Oke, jadi kita langsung mulai aja nggak sih talk show utamanya, yaitu tema pertama yang topik pertama yang bakal kita bahas yaitu kesetaraan gender. Seperti yang kita tahu nih, Era Kartini itu kan merupakan salah satu tokoh yang memperjuangkan emansipasi wanita dan juga kesetaraan gender di Indonesia. Mungkin kalau dibahas tentang kesetaraan gender, semua orang udah tahu dong pengertian kesetaraan gender sama betapa pentingnya kesetaraan gender itu. Tapi gimana sih cara kita melihat kesetaraan gender di sekitar kita? Oke. Karena tadi saya mendengar pada saat panitia berdoa gitu ya, terus kemudian teman-teman berdoa lagi, itu saya mendengar kata-kata kita akan bersemangat gitu ya. Jadi topik hari ini sebenarnya lumayan agak hard, tapi nanti kita akan coba bawakan dalam bentuk yang lebih light gitu ya. Jadi kita sadar sama santai. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kesetaraan gender, saya mau teman-teman semua nih tahu gitu ya, sebenarnya kalau kita lihat ya secara kehidupan sehari-hari kita aja, apakah di dalam lingkungan keluarga gitu ya, yang paling kecil aja gitu ya, sebelum masuk ke dalam lingkungan yang lebih besar nantinya gitu ya, apakah saat ini posisi perempuan dengan laki-laki sudah setara? Belum. Jadi yang menjawab dengan antusiasme cowok loh, belum. Ya. Jadi cowok-cowok sepakat, jangan pernah ada kata-kata di antara kita gitu ya. Nah, boleh di next. Ini saya minta bantuan gitu. Ini nggak kelihatan, mohon maaf ya. Terus sebenarnya di sini kelihatan. Jadi gini, sebelum kita masuk ke dalam proses kesetaraan gitu ya, ada beberapa hal yang nanti saya akan bahas, tapi sebenarnya ini terjadi. Dan terjadinya itu nggak cuma dari sekarang, tapi udah dari zaman-zaman orang tua kita dulu, kakek nenek gitu ya, mungkin dari buyut dan seterusnya gitu ya. Nah sebenarnya kalau bicara tentang penyebab kesenjangan gender, yang pertama itu selalu dibahas dari zaman dulu, bahkan dari zaman Kartini ya, itu pendidikan. Perempuan dulunya itu tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah ya, tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah. Kenapa? Karena perempuan itu tugasnya adalah di rumah ya, tugasnya di rumah, mengasuh anak, mengurus rumah gitu ya, berbakti pada suami gitu ya. Betul, cewek-cewek harus pada komen, kenapa berbakti pada suami gitu ya. Nah, jadi proses tingkat pendidikan ini sudah di skip nih, dan ini sudah berlaku sejak lama, bahkan, nah nanti saya ceritakan lagi yang lebih seru lagi. Saat ini pun sebenarnya pendidikan perempuan itu juga dianggap tidak boleh terlalu tinggi ya, nanti saya ceritakan juga dari sisi saya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah patriarki. Teman-teman tahu patriarki nggak? Ya, cowok harus di atas dibandingkan perempuan. Ya, perempuan itu selalu harus menghormat, gitu ya. Padahal sebenarnya kita pasti maunya berjalan beriringan, gitu ya. Nah itu budaya patriarki saat ini cukup berlaku di beberapa ras, ya. Itu karena sudah budaya dari turun temurun, tidak bisa disalahkan, gitu ya.
pokoknya harus menurut gitu. Nah ini salah satu pencetus kenapa sih ada penyebab kesenjangan gender gitu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah diskriminasi terhadap bidang kerja tertentu. Nah kalau yang ini saya masih agak sedikit setuju, tetapi untuk bidang-bidang yang terlalu teknikal. Contoh, pekerjaan di alat berat. Boleh nggak perempuan? Boleh. Tapi perempuan harus sadar diri gitu ya, tenaganya nggak sebanyak laki-laki gitu ya. Tapi boleh nggak melakukan itu? Boleh. Nah, saya ceritakan sedikit diskriminasi. Dulu, waktu saya akhirnya memutuskan mengambil sarjana komputer, di kelas saya itu perempuannya itu hanya 10. Laki-lakinya berapa? 65. Jadi dulu tuh, bahkan sampai sekarang ya, kalau teman-teman masuk nanti ke sistem informasi ataupun teknik informatika, makhluk perempuan itu langka. Bener ya, setuju pasti. Makhluk perempuan itu langka. Kenapa? Karena kebanyakan cewek-cewek yang mengambil bidangnya accounting, finance, manajemen, komunikasi. Nah, kalau makhluk komunikasi itu 90% perempuan. Cowoknya ada nggak? Ada. Dikit. Karena yang depan bercerita siapa? Perempuan gitu ya. Yang suka cerita suka ngomel perempuan katanya. Jadi komunikasi makhluknya cewek semua gitu ya. Yang begitu masuk pokoknya semua cewek gitu. Cowoknya ada nggak? Ada. Dikit. Pokoknya berbalik-balik gitu ya. Nah, termasuk pada saat proses dianggap bahwa komputer itu dulunya hanya mampu ditekuni oleh laki-laki. Tahu nggak kenapa? Komputer itu pada saat proses pembangunan aplikasi itu pakai logika. Kita perempuan pakai apa? Perasaan. Nah, jadi kalau ditanya logic codingnya bagus nggak? Tergantung. Saya mengakui pertamanya agak susah, tapi lama-lama jadinya saya pakai logika terus, nggak pakai perasaan gitu ya. Nah, jadi sampai saat ini pun perempuan di ilmu komputer itu masih sangat sedikit. Jadi saya berharap nih ya teman-teman yang ada di sini boleh ikut jejak saya. Kita jadi bagian kecil yang meratakan proses diskriminasi, bahwa kita juga punya logik yang cukup bagus untuk bisa membangun aplikasi, gitu ya. Terus kemudian stigma. Ini stigma ya. Perempuan bisa apa sih gitu. Nah, ini cukup banyak gitu ya. Perempuan tuh lemah gitu ya. Perempuan tuh menye-menye gitu ya. Nah, itu stigma sebenarnya. Tapi nggak bisa disalahin karena memang culture dari terdahulunya kita itu seperti itu. Makanya sekarang mulai digaungkan gender equality gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kita punya yang paling penting sebenarnya adalah pola asuh anak perempuan nih. Jadi gini teman-teman, anak perempuan itu terbiasa untuk diasuh dalam tanda kutip itu diawasi lebih banyak dibanding anak laki-laki. Setuju gak? Setuju. Siapa yang masih ada jam malam? Semua ada jam malam ya. Nggak boleh pulang lewat dari jam 6 gitu misalnya. Kalau lewat dari jam 6 tidur di pos apa misalnya gitu ya. Nah jadi laki-laki cenderung lebih dibebaskan dibandingkan anak perempuan. Itu saya just little bit agree, tapi mesti dilihat lagi ya konteksnya seperti apa. Nah ini juga salah satu pola asuh, dan kebanyakan anak perempuan itu kalau di daerah bahkan itu tidak boleh keluar dari rumah. Di umur berapa belas tahun itu sudah harus dinikahkan. Nah itu salah satu pencetus kenapa pola asuh anak perempuan itu lebih ditekan gitu. Teman-teman yang hidup di daerah metropolitan seperti sekarang ya, kita nggak bisa menyebut kita DKI lagi ya, kita sebutnya DKJ, daerah khusus data. Kita sudah cukup mature, sudah cukup modern, sehingga ada beberapa pengecualian, tetapi saya menyetujui karena saya survei ke orang tua. Pola asuh anak laki-laki, orang tua yang laki dengan anak perempuan itu memang berbeda. Saya setuju untuk itu, tetapi memang saat ini yang harus diubah adalah mindset bahwa perempuan itu terbatas pada pendidikan tinggi, itu masih dianut oleh beberapa orang. Nah itu yang membawa kesenjangan gender sebenarnya, gitu ya. Oke. Nah saya boleh next. Oke. Kalau ditanya bahwa tadi kan sempat bicara sebenarnya kesetaraan gender saat ini itu gimana sih gini? Yang berjuang itu nggak cuma di Indonesia. Jadi kalau misalnya ditanya kesetaraan gender itu sudah diperjuangkan oleh seluruh dunia.
Nah ini saya ambil salah satu data itu dari Asia Tenggara, gitu ya. Saat ini Indonesia posisinya nggak bagus-bagus amat. Dari tahun lalu kita sebenarnya turun. Kita turun berapa? 16%. Ini data fakta ya. Jadi data fakta kita turun 16%. Tetapi ada tetapinya. Kesetaraan gender itu sudah mulai dikikis, terutama dalam bidang pendidikan. Jadi saat ini tidak pernah ada satu ilmu yang, maksudnya tidak pernah ada tabu yang menyebutkan bahwa perempuan itu sekolahnya cukup sampai level sekian. Itu sudah mulai dihindari. Kenapa saya bilang mulai dihindari? Karena perempuan sudah mulai mengejar, gitu ya, studi dengan jejak yang sama, ya, seperti para laki-laki, bahwa perempuan juga sebenarnya bisa. Dan pertanyaan itu juga dilontarkan ke saya waktu itu. Saya seorang ibu, saya punya anak saya sudah SMA. Seumuran kita dong. Iya, mau SMA dia ya. Jadi pada saat itu saya cuma ditanya kenapa saya masih sibuk mengejar sekolah gitu ya. Jawabannya sederhana, bahwa apa? Anak yang pintar itu memiliki ibu yang pintar. Nah, jadi para perempuan jangan pernah takut untuk bisa mengembangkan karir pada saat lagi teman-teman mau dapat ilmu yang lebih baik, ya. Karena kepintaran anak itu menurun dari ibu, ya, bukan dari bapak, gitu ya. Sifat dan karakter dari ayah, tetapi kepintaran itu turun dari ibu, itu sudah dibuktikan secara fakta, gitu ya. Jadi kalau ditanya sebenarnya kesetaraan gender di Indonesia kayak apa sih? Belum ada. Bukannya belum ada ya, tidak bisa benar-benar dihilangkan. Makanya di situ ada statement nih bahwa kalau dibilang bahwa sisi positifnya, kita sudah mulai diperhatikan dalam sisi pendidikan. Jadi tidak ada alasan perempuan itu nggak boleh lagi mengenyam pendidikan tinggi, setinggi-tingginya bahkan, gitu ya. Jadi jangan pernah takut untuk memulai. Dan maksudnya saya di sini mau memotivasi teman-teman, saya mau membuktikan bahwa di keluarga saya itu nggak ada yang pendidikannya cukup tinggi sampai selesai semuanya, gitu ya, nggak ada. Jadi makanya kalau ditanya kenapa sih harus sekolah tinggi-tinggi, ya tadi tidak menjadi halangan bahwa pendidikan saat itu sudah menjadi prioritas buat semua. Kalau dulu cowok aja nih yang sekolah lebih tinggi, kalau sekarang enggak, gitu ya. Tapi mungkin banyak nggak jawabannya? Waktu saya studi lanjut itu ceweknya memang cuma 3, ya tetap sama ya, cuma 3 gitu. Cowoknya berapa? Cowoknya 15. Jadi memang secara jumlah masih agak cukup jauh secara gap ya. Jadi waktu studi lanjut pun juga banyak consideration. Jadi memang saya akui, tapi saat ini sudah tidak ada lagi stigma. Kalau ditanya adanya apa? Pertanyaan. Kenapa sih harus sekolah lagi? Nah itu teman-teman harus bisa fluence diri teman-teman sendiri bahwa kita memiliki hak yang sama dan kita perempuan harus pintar. Gitu. Kita harus bisa sejajar dengan para pria. Kenapa? Kalau nanti komunikasinya nggak nyambung loh. Gitu. Nah itu penting ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kita berikutnya. Jadi pada masa lalu Kartini itu kan udah berjuang buat menaikkan derajat wanita dan meningkatkan kesetaraan gender. Tapi pada masa sekarang kurangnya kesetaraan gender itu kan masih bisa dirasakan seperti yang dipaparkan tadi. Contohnya juga ada pejabat negara yang didominasi laki-laki, 7 dari 8 presiden itu adalah laki-laki. Kira-kira mengapa sih hal itu bisa terjadi dan apa salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut? Apakah karena kurangnya Kartini pada masa kini atau memang sudah jadi stereotip gender? Oke. Saya jawab, karena ini kebetulan saya dapat penelitiannya. Boleh di next yang di belakang, next lagi. Oke, sampai sini dulu. Jadi, saya nemu satu fakta gitu ya. Nah ini dilakukan oleh salah satu university. Dengan case itu ada 150 something kasus gitu ya. Dia melakukan proses penelitian selama 59 tahun terakhir. Penelitian terakhir tahun berapa? 2022. Jadi masih baru banget. Nah, pertanyaannya itu tentang kenapa sih kesetaraan gender, kenapa sih kita nggak bisa setara gitu ya. Nanti saya coba konfirm sama teman-teman benar apa enggak gitu ya. Jadi saat ini dari hasil penelitian itu bisa dibuktikan bahwa sebenarnya ketimpangan gender itu bukan nggak
hilang. Kalau dihilangkan masih belum bisa. Kenapa? Culture-nya masih susah nih. Di beberapa negara, terutama Asia, itu masih agak susah. Tetapi saat ini ketidaksetaraan itu semakin berkurang, ya, semakin berkurang di beberapa dekade terakhir, gitu ya. Tetapi kalau dibilang benar-benar hilang, jawabannya dari penelitian 59 tahun itu menyatakan masih belum bisa. Nah, kalau belum bisa, pertanyaannya kan tadi ya, kenapa sih, gitu ya? Boleh di next, diklik. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin nanti akan saya sebutkan ya. Yang pertama itu tekanan sosial, bahwa wanita itu feminim. Makanya sebetulnya wanita itu lemah gitu ya. Terkadang nih, saya tanya nih ya sama cewek-cewek, kalau bagian angkat meja siapa yang disuruh? Nah, angkat meja cowok kan angkat meja, gitu ya. Bener gak sih? Iya bener, cowok-cowok langsung pada ketawa gitu ya. Nah, itu tekanan sosial sehingga ketika kita si wanita menjadi terlalu ugal-ugalan, gitu ya, pasti kan nanti akan dibilang, cewek kok begitu sih, gitu. Nah itu stigma tuh sebenarnya. Tapi memang itu dianggap sebagai bagian dari tekanan sosial. Kemudian yang kedua, karakteristik, ya. Laki-laki itu cenderung dominan, ya. Dominan itu apa sih? Dominan itu lebih mimpin, lebih ngatur, dan dia lebih tegas. Sedangkan cewek itu sifatnya adalah mengasihi gitu ya. Makanya dia kasih nih, dikasih aja gitu ya. Dia lebih sayang gitu ya. Lebih banyak consideration, dan ini yang bikin namanya adalah bias sifat dasar. Jadi laki-laki itu lebih vokal. Dia nggak suka temennya jelek dikatain, gila lu hari ini jelek banget. Nah kalau perempuan digituin udah baik, kamu nggak selamat gitu ya. Kenapa? Karena cewek itu cenderung lebih banyak pertimbangan gitu ya, makanya dia lebih berhati-hati. Meskipun gini, contoh ya paling gampang nih, saya suka temuin gitu ya. Temennya bilang bahwa gue cakep gak hari ini, sebenarnya temennya kayaknya agak kurang gitu, tapi ya karena teman baik pasti bilangnya apa? Udah cantik, udah maksimal, udah lewat lah, pokoknya semua orang gitu lewat doang gitu ya, lewat doang gitu ya. Nah jadi 3 hal ini selama 59 tahun terakhir lah ya, 59 tahun terakhir itu diteliti sehingga secara proses itu menjadi ini, jadi bahwa kita masih terlalu feminim gitu ya. Terus kemudian karakteristik kita dan juga sifat dasarnya itu memang agak kontroversi. Tetapi bisa diperbaiki nggak? Jawabannya bisa. Ya, tetapi tidak perlu menghilangkan sifat feminimnya kita. Kita tetap kita. Kalau kita nanti tidak feminim, cowok-cowok pasti nggak mau juga ya. Pusing gitu kalau semuanya jadi maskulin gitu ya. Nah itu, jadi ini menjadi pertanyaan yang bisa dijawab. Kenapa sih perempuan itu masih tetap tidak bisa setara? Makanya dia bilang, hilang bisa nggak? Nggak bisa. Berkurang bisa nggak? Bisa. Gitu. Jadi mungkin nanti di angkatan teman-teman kondisi kesetaraan gender semakin lebih baik. Karena di angkatan saya aja saat ini itu sudah membaik gitu. Jadi sabar, karena memang prosesnya memang takes time. Tetapi kalau benar-benar hilang, mengungguli, jangan, karena memang kalau itu nanti kita merubah kodrat kita sebagai seorang perempuan. Karena Kartini pun bilang bahwa dia hanya membutuhkan kesetaraan dan keadilan, bukan siapa lebih tinggi, siapa lebih di bawah. Gitu. Terima kasih Kak Ratna. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, tadi kan Kak Ratna bilang kalau sekarang tuh udah mulai ada peningkatan lebih baik lagi kan kesetaraan gender gitu. Nah, kira-kira apa sih yang bisa mendorong faktor-faktor tersebut biar makin banyak lagi dan juga makin membaik lagi? Kira-kira tuh gimana gitu supaya kita sebagai wanita-wanita biar bisa berkembang lagi tuh? Sebenarnya gini, kalau saya boleh menitipkan sebuah mimpi ya ke teman-teman, khususnya yang cowok-cowok ya, dan juga yang cewek-cewek nih. Kenapa harus ada 2 ini? Karena nggak bisa dilepas dari sana. Teman-teman yang masih sangat muda gitu ya, terutama untuk teman-teman yang cewek, jangan pernah takut untuk bermimpi, itu satu. Yang kedua, jangan pernah takut untuk memulai, itu satu.
Terus kemudian yang terpenting adalah untuk saat ini pendidikan itu menjadi poin utama dan menjadi poin kritikal. Lakukan yang teman-teman suka. Karena gini, kesetaraan gender itu terkadang menjadi satu pembatas. Dulu waktu saya mau mengambil program komputer, pertanyaan dari sekian banyak orang adalah di komputer itu khusus untuk anak laki-laki. Jadi selalu ada stigma bahwa ini tuh buat cowok gitu ya. Kalau bagian masak memasak ini tuh buat cewek gitu, enggak. Jadi saat ini semua proses gitu ya, ketika teman-teman bertanya apa sih, harus berani memulai dan menyatakan bahwa kita itu sama, kita itu setara. Tidak ada yang merasa bahwa satu harus tertinggal di belakang, satu harus lebih maju ke depan. Ada. Dan yang terpenting adalah satu sih kunci kunci utama dari si perjuangan Kartini yang udah sekian lama itu masih kita ikutin sampai sekarang. Pendidikan itu hak segala bangsa ya. Saya setuju dengan Bapak Kiai Dewantara juga. Jadi tidak ada proses yang namanya siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih tertinggal, ada. Jadi buat teman-teman yang masih muda-muda banget gitu ya, masih lucu-lucu, tadi saya ngomong di belakang juga, mungil-mungil banget gitu ya. Teman-teman kalau ditanya gimana sih cara kita menyeimbangkan kesetaraan gender, buat yang cewek-cewek pendidikannya nggak boleh sampai berhenti. Itu satu tuh, ya pendidikannya nggak boleh sampai berhenti. Terus kemudian tidak perlu merubah diri sampai kita melupakan sisi feminin kita, perempuan tetap feminin, dilahirkan bagaimanapun gitu ya. Tetapi kita bisa dan kita mampu selama memang kita mau gitu ya. Jadi secara penting sebenarnya kuncinya kesetaraan gender itu dari pendidikan. Saya setuju sama Ibu Kartini bahwa kita bisa melakukan proses perbaikan dimanapun kalau kita memiliki ilmu pengetahuan gitu. Terima kasih Kak tadi jawabannya. Oke, aku rasa tadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu udah cukup menjelasin tentang kesetaraan gender di Indonesia dan gimana cara supaya kesetaraan gender itu bisa lebih baik lagi nantinya. Jadi sekarang kita akan beralih ke topik selanjutnya yaitu nasionalisme. Oke, jadi kalau secara singkat kita pasti kan tahu tuh apa itu nasionalisme kan. Pasti pada mikirnya kayak nasionalisme itu cinta tanah air, tapi apa sih itu definisi dari nasionalisme yang sebenarnya dan apa yang menjadi tolak ukur dari sikap nasionalisme tersebut? Oke, boleh dibantu slide-nya di next. Boleh next lagi, bisa bahas ya. Boleh di next lagi? Sekali lagi. Oke, sampai sini dulu. Jadi kalau bicara tentang nasionalisme gitu ya, nasionalisme itu sebenarnya kan berasal dari kata nation. Nation berasal dari bahasa Latin kuno yang namanya adalah nescar, gitu ya. Kemudian artinya itu kita itu dilahirkan. Jadi makanya gaungan nasionalisme yang paling gampang itu saya cinta dengan tanah air kita. Karena kita berasa bahwa kita dilahirkan dan ada sebutan ibu pertiwi. Tapi sebenarnya kalau kita telisik lebih dalam lagi, nasionalisme itu nggak cuma tentang kecintaan terhadap tanah air, tetapi nasionalisme itu juga ada yang namanya rasa bangga. Kita merasa dihargai ataupun kita mendapat penghargaan, ya. Terus kemudian ada ketersediaan. Jadi makanya orang-orang tuh selalu bilang bahwa tidak ada yang lebih indah ketika kita balik ke tanah air sendiri, karena ada ketersediaan sebenarnya di situ. Kita diterima. Kemudian solidaritas, gitu ya. Persaudaraan. Persaudaraan ini nanti ya, someday kalau misalnya teman-teman nanti punya kesempatan gitu ya untuk pergi keluar negeri, ketemu sama orang Indonesia, itu bertemu yang gak kenal tuh seperti saudara. Ini yang disebut makanya rasa saudara gitu ya, meskipun ketemunya di luar. Nah, kemudian selanjutnya ada kesetaraan, dan yang terakhir ada kecintaan terhadap tanah air dan negara. Jadi sebenarnya nasionalisme itu nggak cuma tentang kecintaan, tetapi nasionalisme itu secara detail itu dikembangkan menjadi beberapa pengertian, salah satunya yang saya hari ini. Gitu. Jadi kalau ditanya nasionalisme itu cinta terhadap negara lebih daripada itu, ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua nih. Bagaimana rasa nasionalisme itu bisa mendorong seseorang untuk melakukan hal yang berbeda dari pandangan masyarakat? Misalkan kayak Kartini, itu kan berani melakukan tindakan yang berlawanan dengan pandangan masyarakat atau stereotip pada masa itu, dimana saat itu wanita itu nggak diperbolehkan buat sekolah.
Oke, ini akan menjawab dengan next slide. Boleh diklik sekali. Jadi sebenarnya gini, kalau yang kita tahu ya, teman-teman harus tahu ya, Ibu Kartini itu siapa sih? Ibu emansipasi gitu ya. Emansipasi itu adalah satu bentuk keseluruhan kata, tapi sebenarnya itu terdiri dari 3. Jadi Kartini itu sejak awal dia tuh selalu meminta yang namanya penghargaan. Penghargaan yang setara buat kaum perempuan. Karena dulu tuh kaum perempuan benar-benar seperti tidak dihargai gitu ya. Makan di meja terpisah, laki-laki derajatnya lebih tinggi. Nah, itu dianggap sebagai bagian yang cukup membuat seorang Kartini muda saat itu berpikir bahwa dia tuh perempuan harus punya sama penghargaan dan juga kesetaraan. Sehingga dari proses itu sebenarnya muncul, makanya digabungkan ya perempuan dengan laki-laki harusnya bisa berseluruh identitas. Nah, ini yang menjadi pencetus namanya emansipasi. Jadi kalau ditanya gimana sih caranya gitu ya kita bisa menerapkan si nasionalisme itu. Nah ini teman-teman, apapun gendernya, kita harus tahu bahwa kita itu setara. Itu penting, dimanapun sama siapapun. Kita harus bisa menghargai, makanya ada kata penghargaan di situ. Kita harus bisa menghargai, karena kita juga pasti mau dihargai orang. Sebelum kita dihargai orang, kita harus bisa menghargai lebih dulu. Itu salah satu sifat nasionalisme loh, gitu ya. Jadi bukan berarti bahwa kalau dia baik, saya baik, gitu ya. Tapi yang sebenarnya adalah kita harus berusaha menempatkan diri dengan menempatkan diri dimanapun kita berada, itu satu. Makanya si Kartini itu selalu mention tentang kesetaraan, adil gitu ya, nggak boleh ada beda-beda gitu ya, nggak boleh ada yang pembeda, apalagi karena beda suku, ras dan seterusnya gitu ya. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau ditanya kita harus gimana sih supaya sifat nasionalisme kita gitu ya meningkat dan seterusnya, ya tadi kita harus starting dari kita harus memiliki solidaritas dan kesetaraan dulu. Ini sesuai dengan semangat Kartini nih gitu ya. Nah mungkin itu hal yang paling kecil. Jadi starting dari sekarang. Di sini ya by the way ada senioritas nggak? Kakak senior lebih tinggi daripada kakak yang junior gitu ya? Nggak ada ya, nggak boleh ya. Karena siapapun sebenarnya adalah sama. Bedanya ya junior itu harus dirangkul gitu ya. Jadi proses itu sudah mulai dikikis lah ya. Sudah mulai dikikis, kemudian juga teman-teman harus ingat bahwa nasionalisme itu tumbuh dengan solidaritas dan kesetaraan. Kuncinya itu aja sih ya. Kalau udah seperti itu, nanti secara otomatis yang lain-lainnya akan ikut. Mulai dari rasa dihargai gitu ya, kemudian rasa kesadaran yang sama, ketersediaan yang sama, nah itu otomatis dia akan ikut. Baik, makasih Kak. Karena dari tadi sebenarnya kita udah nanya-nanya. Mungkin sekarang buat teman-teman sekalian ada yang mau bertanya nggak nih tentang materi kita hari ini? Kayaknya di belakang tadi ada yang angkat tangan ya. Ini yang nanya cowok apa cewek? Cowok. Berarti abis ini harus cewek ya? Nggak jadi. Yes. Boleh kenalin namanya siapa dari kelas? Nama saya Andrew Jaya Kusuma, kelas 10. Iya, Andrew mau tanya apa? Menurut kakak sendiri, kenapa harus Kartini yang dijadikan sebagai tokoh ekspansi wanita? Sedangkan dalam pandangan saya, Kartini tidak seharusnya menjadi satu-satunya simbol yang paling diagungkan untuk ekspansi wanita
perempuan di Indonesia itu sendiri, karena sosok-sosok perempuan luar biasa di Indonesia itu bukan hanya Kartini, tapi ada sosok lain seperti Dewi Sartika ataupun Rohana Kudus. Dan kenapa hanya Kartini saja yang dijadikan ikon atau dirayakan harinya sebagai Hari Emansipasi Wanita di Indonesia? Nah, dia dikatakan sebagai Kartini merupakan pelopor pertama emansipasi wanita di Indonesia. Saya juga sedikit tidak setuju, karena pada zaman dahulu, lebih tepatnya pada zaman Kerajaan Kalingah, Ratu Sima adalah salah satu pelopor emansipasi wanita yang terlihat dalam pembuatan kebijakan di kerajaannya itu sendiri. Ada 5 kebijakan yang dibuat Ratu Sima pada masa itu, seperti pemberian hak-hak terhadap perempuan, penghapusan diskriminasi gender, pendidikan untuk perempuan, perlindungan terhadap perempuan, dan kelima pengakuan terhadap peran perempuan. Nah, selain Ratu Sima sebagai pelopor yang jauh sebelum Kartini ada juga tokoh-tokoh seperti Rohana Kudus dan Dewi Sartika yang telah memberikan dampak besar juga dalam perkembangan emansipasi wanita di Indonesia itu sendiri. Dewi Sartika dan Rohana Kudus melangkah di depan Kartini, di mana saat Kartini hanya berencana untuk menerbitkan tulisan-tulisan suratnya, Dewi Sartika dan Rohana Kudus sudah terlebih dahulu menyampaikan pendapatnya akan emansipasi wanita. Seperti Rohana Kudus yang dikenal sebagai jurnalistik perempuan pertama di Indonesia dan sudah berhasil menerbitkan pendapat dan jurnal-jurnalnya tentang emansipasi wanita. Nah, menurut saya sendiri, Kartini dapat dikenal oleh masyarakat luas karena adanya dengan yang disebut dengan Belanda sentris. Karena pada waktu itu Kartini merupakan tokoh yang cukup dekat dengan orang-orang Belanda dan merupakan tokoh yang penting yang merupakan anak dari bupati pada saat itu. Nah, sebagai negara Indonesia yang sudah merdeka, kenapa kita harus masih mengikuti Belanda sentris dan tidak mengikuti Indonesia sentris yang berpusat kepada sejarah-sejarah Indonesia itu sendiri? Jadi pertanyaan utamanya itu, kenapa harus Kartini dijadikan tokoh emansipasi wanita? Oke. Andrew pertanyaannya lumayan lumayan rigid gitu. Tadi begini cukup panjang. Jadi sebenarnya gini, kalau dibilang bahwa kenapa sih harus Kartini gitu ya? Kenapa harus Kartini? Kenapa bukan Rohana Kudus ataupun Dewi Sartika? Nah, pencetus pertama idenya itu dari siapa? Nah, itu harus dibaca lagi secara sejarah. Jadi pada saat itu yang memaksa untuk bersekolah, memiliki proses yang sama dengan anak laki-laki itu Kartini. Jadi yang sekolah itu Kartini. Kenapa dia bisa sekolah? Saya setuju sama Andrew. Jadi pasti dia udah membaca gitu ya, bahwa si Kartini itu memiliki salah satu privilege gitu ya, karena dia anak bupati. Tapi saat itu yang dilakukan adalah dia mencoba untuk melihat kenapa ya kok yang lain nggak boleh sekolah gitu. Nah, jadi pada saat itu saya juga sempat bertanya, kenapa sih harus seorang Kartini yang dijadikan role model? Kenapa bukan orang lain gitu? Termasuk cerita tadi tentang Ratu Sima, saya setuju. Ratu Sima membuat cukup banyak kebijakan, tetapi itu merupakan langkah awal sebenarnya. Itu berlaku di kerajaannya, tetapi tidak menyeluruh. Nah, pada saat proses Kartini berjuang di tengah dia sakit ya, karena dia sakit, dia meninggal dalam usia muda saat itu. Kartini menjadi salah satu pencetus melalui apa? Literasi tulisan-tulisan dia tentang surat-suratnya yang dikumpulkan dan menjadi salah satu pembangkit sebenarnya. Pembangkit buat teman-teman kaum wanitanya yang lain. Sebenarnya ada lagi yang lain juga, itu banyak. Kalau perempuan kayak Christina Matapiahu, itu juga salah satu yang melakukan proses perlawanan secara terpisah di daerahnya. Tetapi kenapa Kartini? Kartini dengan sosoknya yang memiliki cukup pengaruh gitu ya, itu cukup dilihat. Makanya Kartini menjadi role model. Karena pencetus atau penggagas ide pertamanya. Meskipun kalau ditanya, apakah Kartini itu melakukan banyak hal? Jawabannya
dengan literasinya dia menulis dengan sangat baik sekali ya. Kalau teman-teman baca puisinya dia itu bagus sekali. Literasinya dia yang membangkitkan minat dan juga perjuangan buat beberapa kaum perempuan untuk akhirnya ikut bergerak dan melawan. Dia itu kenapa dijadikan role model? Karena dia memiliki influence. Makanya sekarang influencer itu lebih banyak followersnya dibandingkan artis, bener ya? Bener. Jadi Kartini itu zaman belum ada influencer, dia yang pertama. Dengan ide dan gagasannya, dengan dia memiliki privilege sebagai anak bupati dan memiliki kedekatan dengan Belanda saat itu dia jadikan itu sebagai salah satu senjata dia untuk bisa menggaungkan bahwa perempuan itu harus memiliki kesetaraan. Kenapa dia dijadikan role model? Dia berjuang di tengah sakitnya. Itu yang membuat beberapa orang sampai akhirnya para perempuan menjadi empati dan turut melawan. Nah, jadi kalau teman-teman tanya, kenapa sih kok dia? Ide awalnya itu yang mahal. Makanya teman-teman pasti selalu ingat, bukan bagaimana cara membuatnya, tetapi ide pencetus itu selalu akan menjadi orang yang paling mahal. Idenya, karena itu kalau nggak ada titik balik ataupun gebrakan pertama, terlepas dari dia memiliki privilege, dia sendiri mengakui. Kartini itu sempat mengakui bahwa saya hanya segelintir ataupun sedikit orang yang memiliki pengaruh, ya. Dan saya hanya sedikit orang yang memiliki keberuntungan untuk bisa bersekolah dan mengenyam pendidikan. Saya memiliki satu privilege yang tidak dimiliki orang-orang lain. Tetapi seharusnya privilege ini juga diberikan secara sama rata dan adil, tanpa terkecuali, sehingga yang lain ikut melakukan proses perlawanan. Gitu, makanya kenapa kalau dibilang dia jadikan role model. Tapi kalau ditanya lagi nih, di Indonesia saat ini ada nggak sih orang-orang lain? Ya ada. Tetapi kita selalu akan bertanya bahwa kenapa sih kita harus kayak gitu? Nah itu role modelnya dari dia. Jadi sebenarnya kalau ditanya, apakah pada saat itu si Kartini bersama dengan Dewi Sartika, bersama dengan Rohana Kudus, bersama dengan teman-teman yang lain ya, yang sesgender perempuan semua gitu ya, mereka sama-sama melawan? Iya, karena dia lihat perjuangan si Kartini. Dia tidak bisa melawan terlalu banyak, tapi dia menerbitkan literasi-literasinya yang dia kumpulkan, dan sampai akhirnya menjadi satu buku yang cukup fenomenal. Salah satunya itu Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu cuma satu ya, teman-teman. Kalau ke Perpustakaan Nasional Indonesia, teman-teman cari deh literasi Kartini, itu lebih dari satu. Nah itu ide-ide yang membuat beberapa orang akhirnya ikut. Makanya Kartini dijadikan role model. Nah kalau Andrew bertanya, kenapa sih harus Kartini? Ya, perjuangan yang lain itu dimulai dari seorang Kartini yang sakit. Di tengah sakit dia berjuang dan terus menulis. Dia menulis. Literasi dia tulisannya bagus sekali. Makanya seorang Kartini itu, waktu itu saya pernah ikut bedah bukunya. Kenapa sih seorang Kartini itu menjadi seorang tokoh yang sampai saat ini tuh masih disegani dan sangat diagungkan oleh Indonesia gitu ya. Baca tulisannya. Pemikiran hebatnya dia itu dia tuangkan, meskipun dia tidak bisa bersuara, tapi dia mencoba untuk menuangkan semua tulisannya yang dirangkum dan dia suka. Dan dia titipkan itu. Dia titipkan dan sampai akhirnya diketemukan, kemudian diterbitkan. Memang saat itu kalau ditanya, kenapa harus Belanda sentris? Di sini ada titik keuntungan. Tanpa dia, yang lain tidak akan pernah tahu perjuangannya Kartini. Dia bilang bahwa privilege ini saya ambil dan saya manfaatkan. Gitu. Jadi tidak semua hal yang kita anggap musuh kita tidak bisa lakukan proses untuk membuat kita maju lebih lagi. Kalau si Kartini bilangnya begitu. Karena dengan cara itu dia bisa menapak dan akhirnya dia bisa untuk menyetarakan. Meskipun sebenarnya saat itu kalau dibilang bahwa apakah kesetaraan gendernya udah mulai sama? Enggak. Udah mulai hilang? Enggak, sampai sekarang juga nggak hilang. Kesetaraan gender equality itu tidak bisa hilang, apalagi dengan culture kita sebagai orang timur. Tetapi bisa berkurang. Kadarnya mau sejauh mana, saya yakin dengan eranya teman-teman, kita akan bisa bikin kesetaraan gender itu lebih baik daripada era sebelumnya. Karena dari zaman mama saya, pindah ke zaman saya, ke zaman anak saya, itu saya merasa bahwa semakin baik.
secara proses. Gitu ya Andrew ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, saya akan kasih referensinya, boleh dibaca kembali. Terima kasih. Kira-kira masih ada yang mau nanya lagi? Shalom, boleh? Perkenalkan, nama saya Karen dari kelas 10. Mau izin nanya Pak, kan kalau kata-kata kesetaraan gender itu belum benar-benar bisa habis, belum benar-benar bisa hilang. Kalau misalkan kesetaraan gender benar-benar menghilang, apakah akan ada dampaknya yang sangat signifikan kepada tatanan sosial? Terus satu lagi dong mau nanya, kan sekarang tuh lagi banyak banget kasusnya di mana perempuan itu memilih untuk tidak menikah karena merasa bahwa dia tuh mampu menjadi sosok laki-laki dan juga sosok perempuan untuk dirinya sendiri. Menurut kakak, apakah itu merupakan salah satu cara untuk mengurangi kesetaraan gender? Apakah itu juga merupakan cara yang tepat untuk mengurangi kesetaraan gender yang ada? Terima kasih Kak. Kalau saya, jadi gini, kalau kesetaraan gender itu bisa benar-benar hilang, jawabannya dari penelitian 59 tahun terakhir sampai 2022 jawabannya belum. Tapi balik lagi nih, penelitian itu bisa diulang, ya karena penelitian itu kan dia riset ya, search itu mencari, read itu kembali, berarti kita harus cari kembali. Mungkin 10 tahun dari sekarang gitu ya, kalau nanti teman-teman masih ingat, kita harus lihat lagi penelitiannya apakah kesetaraan gender itu sudah benar-benar sama dan sudah tidak ada pembeda, itu satu. Kalau untuk saat ini jawabannya belum bisa. Yang kedua, kalau misalnya sampai benar-benar kesetaraan gender itu terwujud gitu, ada nggak sih proses perubahannya? Satu, ekonominya semakin baik, itu pasti. Kenapa? Karena perempuan itu terkenal dengan sikap gigih. Ya, itu dari semua penelitian itu tidak dipungkiri gitu. Kita cengeng-cengeng begini gitu ya, kita gigih gitu ya, dan itu menjadi satu bukti. Tetapi ada tapinya. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa dengan adanya kesetaraan gender, maka akan bisa menimbulkan ketidakstabilan tatanan sosial. Ini ditakutkan oleh beberapa orang. Jadi sebenarnya gini, kalau dulu prosesnya yang secara gampang secara gampang, saya nggak tahu nih ibunya teman-teman gimana. Mama saya itu adalah full time mother. Ya mama saya ibu rumah tangga. Saya nggak tahu mamanya teman-teman gimana. Kemudian bergeser dari full time mother menjadi working mom. Saya working mom. Tetapi as a working mom, saya masih punya tugas dan tanggung jawab terhadap anak saya. Ya kan, saya tidak menduakan proses itu. Saya belajar untuk tidak menduakan proses itu. Kalau kamu nanya, kalau sampai kesetaraan gender itu ada, yang ditakutkan oleh peneliti terdahulu gitu ya, itu tatanan sosialnya tidak stabil. Karena perempuan bisa nggak mau di rumah. Yang itu terbukti, jujur, itu terbukti, makanya working mom cukup tinggi, meskipun ibu-ibu rumah tangga di Indonesia masih tetap lebih tinggi gitu ya. Tapi working mom itu setuju bahwa secara proses, apakah rusak tatanan sosial? Jawabannya enggak. Hanya secara peran, ya beberapa orang menganggap tidak bisa memenuhi peran seorang ibu full time. Itu fakta ya, itu fakta. Terus gimana dengan saya nih, posisinya saya gitu kan? Saya punya anak saya lagi sekolah gitu ya. Terus sayanya sibuk gitu ya, bekerja, ngurusin anak lain gitu kan. Kalau di kampus saya ngurusin anak orang ya, ngurusin anak lain. Sama kayak ibu-ibu guru yang ada di sini. Nah, proses pendidikan yang semakin berkembang itu membuat pola pikir juga menjadi berubah. Jadi dengan kesetaraan gender sebenarnya apakah ada yang berubah? Ada. Politiknya, ekonominya semakin baik.
Tahu nggak yang paling berkembang di mana kalau untuk gender equality yang paling bagus saat ini? Nah terakhir itu datanya menunjukkan Singapura. Berkembang ya, negara berkembang, betul ya? Betul. Tetapi memang ada yang lemah gitu ya, memang ada yang lemah. Saya setuju bahwa kalau misalnya kita sampai tersesat, makanya saya bilang sama teman-teman nih ya, jangan sampai tersesat. Ketika perempuan sudah terlalu sangat mandiri, dia merasa tidak membutuhkan sosok laki-laki. Oh gitu banget gitu laki-laki. Nah jadi sebenarnya gini, yang ditakutkan adalah kita harus bisa memilah teman-teman. Jadi kesetaraan gender yang ada di sini adalah yang disebutkan oleh Ibu Kartini itu sebenarnya bukan oleh Kartini saja sih, tapi oleh semua orang dengan sosok yang kurang lebih istilahnya mengawali ya, ataupun mungkin membantu proses emansipasi, bahwa kita dengan kodratnya kita sebagai seorang perempuan jangan pernah melupakan sisi feminin kita. Tetapi kesetaraan di sini adalah kesetaraan antara gimana caranya kita memiliki hak yang sama. Itu satu, ya. Ini mungkin saya boleh dibantu dengan next slide-nya. Saya kayaknya ada bikin satu slide tambahan. Boleh di next slide. Nah, jadi sebenarnya gender equality itu ada 3. Jadi yang pertama, kesetaraan itu adalah kunci untuk hak dan kewajiban yang kita punya itu sama. Tidak ada pembeda antara pria dengan wanita gitu ya. Hak dan kewajibannya sama. Kemudian partisipasi penuh ini terkadang yang masih dipertanyakan oleh kesetaraan gender itu terkait dengan partisipasi. Perempuan nggak usah, perempuan lemah. Nah itu harusnya tidak lagi menjadi proses penghalang ke sana. Perempuan nggak boleh masuk ke kalau dulu zaman saya masih ada batasan-batasan untuk jurusan tertentu. Dulu loh zaman saya, sekarang udah nggak ada. Sekarang semua jurusan apapun boleh ada perempuannya gitu ya, termasuk teknik mesin. Kemudian yang terjadi adalah gender equality itu sejajar bukan bersaing. Ini yang paling penting ya. Jadi berjalannya beriringan teman-teman yang pria ini jangan sampai takut gitu ya kalau sampai ada teman-teman wanitanya yang mungkin dianggap dia lebih pinter nih, udah dia aja gitu. Enggak, justru harusnya teman-teman dari laki-laki dan perempuan ini harusnya bisa sejajar dan juga berjalan beriringan. Nah, jadi kalau ditanya tatanan sosialnya rusak karena ceweknya jadi nggak butuh cowok, ada penelitiannya, tapi itu tidak banyak, ya. Tetapi balik lagi bahwa tadi kunci yang nomor 3 sih sebenarnya kita sejajar, kita memiliki kesetaraan yang sama, tetapi bukan untuk bersaing. Itu saat ini generasi kalian itu generasi yang paling baik kalau menurut saya, ya. Generasi yang paling bisa menghargai perbedaan. Di mahasiswa saya, cewek cowok itu saking samanya gitu ya. Urusan angkat meja pun cewek-ceweknya juga disuruh angkat meja gitu ya. Angkat meja, diem aja, angkat meja gitu ya. Nah, tapi untuk hal yang seperti itu mungkin saya bisa melihat bahwa tidak ada proses pembeda. Kalian memiliki akses yang cukup banyak, bahkan sangat banyak terkait dengan data dan informasi. Itu yang menjadi salah satu kunci dan penolong sih. Nextnya, untuk bisa mencapai gender equality ini, ya kesetaraan ya kita bilangnya, hak dan kewajiban yang sama, partisipasi yang sama. Jangan lupa, perempuan itu harus memiliki keaktifan dan juga bukan mampu ya, tapi mau. Sebelum mampu mau dulu nih, mau untuk mencapai pendidikan yang sama dan setara dengan laki-laki. Karena ada surveinya, cewek itu suka mikir, udahlah kuliah secukupnya aja, nanti kalau ada kuliah dirasain ya. Jadi kalau bisa prosesnya selama masih ada kesempatan, selama masih memang bisa gitu ya, dikejar. Teman-teman gak memiliki batasan untuk bermimpi ya, siapapun. Kesetaraan ini bukan tentang siapa yang ada di atas, siapa yang ada di bawah, tetapi kita memiliki hak dan juga kewajiban yang sama. Kita memiliki kesetaraan yang sama, dan kita sejajar bukan untuk bersaing. Itu yang paling penting gitu ya. Jadi perbaikan ekonomi yang membaik, belajar dari negara-negara maju ya, itu ekonomi mereka baik sekali itu, karena perempuan mampu untuk menunjang sebenarnya pendapatan itu sendiri. Tetapi jangan dikhawatirkan bahwa ini akan menjadi satu titik ukur bahwa wanita itu akan melebihi, karena sebenarnya tetap balik lagi, kita memiliki keterbatasan kita sendiri kok. Sisi feminin kita nggak bisa dibuang
Ya, buat yang cewek-cewek, sisi feminim kita bisa dibuang nggak sih? Nggak bisa. Ya, biarpun mungkin itu adalah sisi lemah, tetapi itu menjadi salah satu warna sendiri. Makanya si Kartini sempat bilang bahwa emansipasi perempuan itu yang dia selalu gaungkan dari dulu, dari semua tulisan-tulisannya, perempuan itu harus memiliki ilmu pengetahuan yang sama. Perempuan itu harus punya knowledge yang sama. Tetapi dia tidak pernah menyebutkan bahwa perempuan itu harus menjadi dominan dan menginjak laki-laki. Tidak seperti itu. Jadi sisi lain yang diangkat itu adalah kesetaraan untuk bisa menggapai ilmu pendidikan yang sama. Gitu. Udah ada 0 ya. Oke. Thank you pertanyaannya. Terima kasih Kak. Oke, karena dapat terbatas waktu, terima kasih banyak karena sebelumnya udah menjawab pertanyaan kita.